SD Danupunia Singaraja ini diberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng itu pada tanggal 15 Desember 2017. Tujuan adanya dari SD ini yang pertama adalah untuk melengkapi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Danupunia Kabupaten Buleleng. Jadi pertama untuk melengkapi itu dulu. Setelah dibentuk SD, maka tujuan khusus dari SD ini adalah untuk mencari bibit unggul siswa baik secara akademik maupun non akademik dengan banyak program yang ada di SD Danupunia ini. Program yang dimiliki oleh SD Danupunia Singaraja itu ada banyak, dan kita khususkan pada ekstrakurikuler. Adapun ekstra yang ada itu ada ekstra tari, kemudian ada ekstra tabuh, ada ekstra meja jahitan, kemudian juga ada yoga, ada drum band, kemudian juga ada piano, ada juga cooking class. Dan cooking class ini kita laksanakan rutin setiap 1 bulan sekali, dan itu nanti akan dipilih kapan harinya oleh Bapak Ibu guru yang jelas tepat untuk anak-anak. Tujuan dari cooking class itu adalah untuk menambah kreativitas dari mereka bagaimana memasak dengan baik tanpa harus tergantung dengan orang tua. Itu untuk cooking class. Kemudian selanjutnya juga ada IT. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui sistem yang ada dalam komputer. Jadi apa saja yang ada itu biar mereka bisa kuasai. Salah satu contohnya kalau anak kelas 1 dan kelas 2, kita ajarkan di sini untuk mengenal keyboard, mouse ya yang dasar-dasar. Keyboard itu mereka bisa belajar bagaimana memencet huruf, kemudian merangkai kata-kata sesuai dengan aturan ketik 10 jari. Jadi kita targetkan sampai kelas 6 itu mereka sudah bisa lancar untuk ketik 10 jarinya. Kemudian di luar dari itu kita juga ada program bahasa. Bahasa yang ada di SD Danupunia Singaraja ini ada bahasa Jepang, kemudian juga ada bahasa Inggris, di samping ada bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu kita berikan pembelajaran dari hari Senin sampai hari Rabu. Mereka belajar menggunakan bahasa Inggris ini tidak include full di dalam materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran baik berupa IPA, kemudian matematika atau mungkin tematik itu tetap sejalan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi komunikasinya mereka dengan guru baik bertanya, tanya jawab, kemudian di luar kelas juga komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru ketika di luar kelas itu mereka wajib menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di luar dari itu untuk hari Kamis ya kami mendukung program pemerintah Pergub Bali dengan penggunaan bahasa Bali yang baik dan benar. Itu sudah kita laksanakan dengan maksimal. Kemudian juga untuk hari Jumat kita menggunakan bahasa Jepang. Baru datang anak dari rumah sampai pulang dari sekolah mereka tetap menggunakan bahasa Jepang. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan. Karena apa? Kita lembaga pendidikan SD ini bekerja sama dan juga yayasannya Yayasan Danupunia juga bekerja sama dengan Nihongo Gakkao. Jadi setiap 3 bulan sekali akan ada instruktur yang langsung datang dari Jepang untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak di SD Danupunia, dan itu sudah berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk yang lain kita ada Mathematics Science. Jadi di samping ada pembelajaran dengan menggunakan teknik bahasa Inggris baik di luar kelas ataupun di dalam kelas, di sini juga ada tambahan pembelajaran Mathematics Science. Jadi bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran matematika plus IPA atau sainsnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagaimana mereka bisa belajar dengan menyenangkan, play and study begitu. Kemudian untuk yang lain kita juga ada home visit. Home visit ini dilaksanakan setiap minggu sekali dan itu berlangsung setiap hari Sabtu. Karena
kita mendukung program pemerintah juga dari Dinas Pendidikan ataupun pemerintah pusat dengan penyelenggaraan full day school. Jadi di SD Danupunia kita full day dari hari Senin sampai hari Jumat pembelajaran efektif. Kemudian untuk hari Sabtu kita manfaatkan untuk home visit. Tujuan home visit ini adalah untuk menguatkan mereka dalam calistung. Dan program home visit ini berlaku untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Mereka full dapat home visit. Baik yang kemampuannya sudah tinggi ataupun kemampuannya sedang, dan yang ke bawah itu masih tetap mendapatkan home visit. Untuk kategori kelas 4 atau 3, 4, 5, 6 itu nanti akan mengena pada siswa-siswa yang masih dalam standar menengah ataupun kurang. Kalau yang sudah tinggi, kita sudah berikan pembelajaran dengan maksimal di sekolah. Untuk kategori kelas 1 dan kelas 2, kita berikan pembelajaran home visit itu agar anak-anak itu bisa lebih akrab dengan guru. Kemudian di luar dari itu juga guru bisa lebih akrab dengan orang tuanya. Jadi orang tua didatangi oleh guru ke rumahnya tidak harus membayar, ataupun tidak ada bayaran di luar itu. Cukup menyediakan tempat untuk mereka belajar dengan menyenangkan. Dan home visit itu dilaksanakan 2 jam, ya, 2 jam di rumah anak yang pertama, kemudian 2 jam lagi di anak kedua, 2 jam lagi di anak ketiga, dan itu berlangsung secara individu-individu, bukan berkelompok home visitnya. Jadi di rumah mereka masing-masing, gurunya yang datang ke rumah. Untuk pembayaran SPP di SD Danupunia Singaraja ini, kita menerapkan konsep Danupunia. Seperti namanya, sekolah dasar Danupunia, jadi kita tarik garis besar dari Danupunia tersebut yang berarti keikhlasan. Di awal pendirian, untuk konsep Danupunia ini kita pasang kotak Danupunia setiap harinya. Jadi kapanpun orang tua ada dana, mungkin ada rezeki lebih, itu dimasukkan ke kotak tersebut. Itu setiap bulan. Jadi bahkan setiap hari kita pasang dari awal bulan sampai akhir bulan, tapi tak menentu entah kapan orang tuanya siap untuk memasukkan uangnya, dan tak terhitung nilainya. Walaupun kecil itu kita terima dengan baik, atau besar pun itu juga kita terima dengan baik. Kemudian untuk di tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2019-2020, kita akan menerapkan konsep sama dengan konsep yang lama, hanya saja menggunakan teknik kuesioner. Jadi di awal penerimaan siswa baru, kita lompat mata dengan orang tua berapa kesiapannya untuk mengikhlaskan dananya selama per bulan. Ya, kalau seandainya Rp1.000 per bulan siap, jadi bulan berikutnya tetap kita kenakan dana Rp1.000. Kalau lebih dari itu, kita juga tetap kenakan dana selebihnya. Jadi tidak kita yang menentukan. Jadi bukan sekolah yang menentukan berapa nominalnya, orang tua lah yang menentukan dan tinggal mengisi kuesioner tersebut. Itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan sistem yang ada. Walaupun mungkin ada orang tua yang mungkin kurang mampu, tidak sanggup membayar SPP, tidak masalah. Itu tidak menjadi beban dari kami. Tapi kalau seandainya bagi yang mampu dan yang bisa mengisi kuesioner dengan membayar walaupun hanya Rp1.000 ataupun Rp500 selama per bulan, itu sudah menjadi hal yang baik untuk kami. Dan juga untuk kotak Danupunia itu tetap kita pasang di depan ruang guru. Karena apa? Tujuannya tidak hanya untuk memasukkan nominal atau memasukkan uang, tetapi di luar dari itu kritik, saran, masukan itu juga kami tak harapkan. Untuk prestasi, jadi sesuai dengan program yang kita punya, jadi ada program tari atau ekstrakurikuler tari, itu kita sudah melahirkan anak yang berprestasi di bidang itu. Kemarin ada lomba tari antar sanggar se-Kabupaten Buleleng, dan kebetulan kami meraih juara 1 untuk anak kelas 1. Dan anak kelas 1 yang sekarang ini sudah mendapatkan juara itu terus kami bina agar terus menjadi unggul
di segala bidang, khususnya di tari yang kita maksimalkan. Kemudian untuk anak kelas 2 juga kemarin sudah mendapatkan juara 3 untuk lomba tari juga antar sanggar tingkat Kabupaten Buleleng. Dan pada saat mengirim, jadi pada saat ada lomba itu kita mengirim 6 anak, dan yang berhasil memperoleh juara 1 dan 3 itu adalah anak kelas 1 dan kelas 2. Untuk yang lain yang kita kirim itu mendapatkan juara harapan, dan syukur semua masuk 10 besar. Penerimaan siswa baru itu kita mulai pada bulan Maret ya sampai bulan Mei.